Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Keisha Nora Pambudi dari kelas 11 PPLG 6 absen 18 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang KNN yang ditugaskan untuk PAS ya. Jadi sebelumnya kita harus mencari data dulu di Kaggle. Kebetulan data saya di sini sudah tidak ada ya. Harusnya itu tentang kayak jantung gitu. Nah, di sini yang pertama harus menginstal Pandas dulu agar bisa melihat tabel. Jadi Pandas itu gunanya untuk melihat tabel ya. Jadi ini jangan lupa di-connect dulu dari drive. Dari drive ini bisa dipindah ke drive terlebih dahulu si Kaggle-nya. Habis itu dipindah. Habis itu dipindah dan kalian bisa klik tanda 3 di sini terus di copy paste saja. Habis itu dipindahin ke sini. Ini biar ngerit kalau ini CSV bukan Excel ya. Kalau sudah kita bisa ngedescribe ini untuk melihat datanya lebih baik lagi. Ini kayak rata-ratanya berapa, terus minimalnya berapa, terus pakai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 bisa untuk melihatnya lagi ya lebih jelas. Nah ini DF shape ini tuh kolom dan barisnya, jadi itu ada berapa baris yang ada, terus ada berapa kolom yang ada gitu ya. Nah ini untuk melihat mana sih yang kosong, ada nggak kalau misalnya data-data yang kosong gitu. Dan di sini bisa dilihat kalau datanya itu tidak ada yang kosong, jadi itu datanya benar-benar perfect gitulah, nggak ada yang kosong. Nah ini untuk melihat, sebelum itu kita jelasin dulu ya. KNN itu adalah model machine learning yang dapat digunakan untuk melihat prediksi berdasarkan kedekatan karakteristik dengan sejumlah tetangga terdekat. Nah KNN ini lebih akurat menggunakan data dengan 3 tetangga terdekat. Nah prediksi yang dilakukan dapat diterapkan baik pada classification maupun registration task. Nah itu secara singkat kayak misalnya ada 3 rumah. Jadi itu tempatnya itu misalnya di sini kabupaten atau kota gitu kan. Kabupaten atau desa gitu aja, kabupaten atau desa. Nah, itu misalnya ada rumah, ini rumahnya di tengah-tengah dari perbatasan kabupaten dan desa itu. Nah, tapi di depannya itu juga ada tetangga. Nah, bisa dilihat kalau misalnya ingin mencari tetangga itu kan harus ganjil. Nah, kita ambil 3 aja ya, ambil 3. Nah, misalnya di depan tuh ada 3 tetangga. Nah, mana dari mereka yang lebih ke menjerumus ke salah satunya. Misalnya ada rumah, 2-nya itu lebih menjerumus ke kabupaten, maka rumah tersebut yang kita patokan itu akan masuk ke kabupaten. Seperti itu contohnya ya. Ini untuk melihat informasinya. Jadi untuk KNN ini diharuskan menggunakan angka. Jadi kalau misalnya data awalnya sudah integer atau float itu sudah bagus. Tapi kalau misalnya masih yang objek harus diubah menjadi angka dulu, menjadi nominal. Nah, terus melihat di sini saya ingin melihat apakah ada data yang duplicate. Jadi itu isinya sama aja gitu loh, tinggal di copy paste. Dan ternyata ada banyak sekali, ada 1286. Jadi saya drop duplicatesnya, habis itu saya cek lagi ternyata sudah 0. Nah, terus kita cek lagi apakah ada yang 0, ada yang hilang, data-datanya tidak ada, baik semua. Nah, habis itu ini saya mengubah data female menjadi 1, sedangkan data male menjadi 0 di sebelah sini ya. Jadi nanti bisa terlihat yang sudah diubah itu mana. Ini menjadi ini jadinya. Nah, ini itu untuk menampilkan grafik dari female dan male dengan titik dari data resisting blood pressure dan kolesterol. Jadi itu saya ingin melihat jenis kelamin dari patokannya resting blood pressure sama kolesterol gitulah intinya. Nah itu bisa ditambahin matplotlib itu yang matplotlib ini untuk yang titik-titik di sini karena kita menggunakan data titik ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bisa dilihat saja sebaran datanya, ini itu. Oke. Ini pakainya scatter karena ya titik-titik seperti ini. Terus classification dengan KNN. Nah, ini udah kita masukin ke terapan KNN ya. Di sini untuk
memudahkan aja biar mereka mengerti. Import NumPy itu angka ya, maksudnya NumPy itu untuk yang bentuknya numerik. Nah ini untuk memudahkan evaluasi model yang harus diubah menjadi numerik. Nah ini bisa dilihat ada banyak banget datanya, male female. Nah terus kita ubah yang 0 jadi pria, yang 1 jadi wanita. Kita ubah di sini jadi label binarizer, karena label binarizer ini mengubah data menjadi numerik. Jadi sudah diubah semua dari yang tadi di atas. Terus kita cek lagi menjadi 1 dimensi. Kalau ini kan masih menurun nih, masih kurang kelihatan panjang banget, sedangkan udah kelihatan kayak biner, angka biner gitulah. Terus kita masukin modulnya si KNN ini, masukkan model KNN dengan ketentuan 3 tetangga. Nah kalau sudah dimasukin, kita bisa terapkan lagi di sini untuk membuat patokan lah ya. Kalau misalnya trace BPS-nya itu 119, kolesterolnya 125, itu menjadi apa gitu nanti hasilnya. Nah terus di sini untuk melihat kalau misalnya segini tuh hasilnya berapa. Nah ternyata hasilnya itu female, hasilnya itu satu hasilnya tuh male. Ini saya salah nulis ya, ini dihapus aja. Ini ternyata hasilnya itu satu tuh apa kalau misalnya lupa. Ternyata waktu diubah ke sini 1 itu hasilnya male. Jadi kalau untuk yang yang ini nih, untuk yang ini mendapatkan sekitar segini, berarti itu male. Nah selanjutnya gimana kalau misalnya saya masukin data misterius. Itu tuh data yang bakalan membantu kita mencari tetangga terdekat. Nah kalau sudah bakalan hasilnya di sini. Ini data misteriusnya di sini. Sedangkan kalau misalnya secara langsung ya bisa dilihat data terdekatnya tuh antara ini, berarti apa? Male, female, atau mungkin yang sebelah sini female. Pokoknya antara di bagian sini kan ya. Tapi paling terdekat kan otomatis sebelah sini. Ini paling terdekat, dan sebelah sini. Nah kita langsung terapkan aja di kalkulasi distance. Bagaimana KNN mengukur jarak atau kedekatan antara 2 data baru yang diprediksi pada sekumpulan data lain pada dataset training. Nah itulah ya intinya. Jadi kayak yang tadi itu yang paling dekat itu yang mana. Nah misteriusnya kita ubah dulu, yang tadi itu angka yang tadi. Nah ini kita langsung aja menghitung jarak antara Nah di sini kita langsung aja menghitung jarak antara Euclidean distance antara data point misterius. Nah ini bisa dilihat lah ya. Jadi ada data jaraknya itu dari misterius ke data yang lain itu berapa panjang sih, berapa ini. Jadi itu banyak banget ini datanya. Nah terus untuk memudah proses pengamatan, maka saya akan membuat kolom sendiri, kolom data jarak kepada sini, kepada barisan sini. Jadi udah ada baru di sini. Jadi kelihatan kalau misalnya yang data 301 itu jaraknya segini ke misterius. Nah ini untuk memprediksi aja. Kalau misalnya ini sudah masuk ke akurasi. Akurasi adalah proporsi data. Akurasi adalah proporsi data intensitas pada train data test yang dengan benar atau tepat. Jadi di sini melihat akurasi data yang sudah ada ya. Jadi di sini data akurasinya ternyata 95. Ini saya nulis 97 sebelumnya gara-gara datanya yang duplikat belum dihapus. Ternyata waktu sini udah dihapus, jadinya 95. Jadi untuk data itu, kalau misalnya data yang kalian punya terus dicek akurasinya itu 100%, kemungkinan besar itu ada error, karena tidak mungkin data punya hasil yang perfect. Jadi paling bagus itu kalau misalnya sudah menginjak 96, 97 itu sudah cukup bagus. Kalau misalnya 99 atau 100 itu kurang
kurang baik, maksudnya terlalu perfect itu tidak bagus. Tapi kalau misalnya datanya itu di bawah 70, itu berarti masih memang kurang data aja. Jadi semakin banyaknya data, semakin memudahkan kita mendapatkan skor yang baik. Nah, terus di sini ada precision, merupakan proporsi dari data testing set yang diprediksi sebagai positif atau model yang memang benar positif. Jadi di sini dicek lagi untuk precision score-nya itu dapat 91. Terus recall proporsi dari data pada testing yang memang benar positif pada data yang diprediksi sebagai positif. Nah, ini hasilnya adalah 93. F1 score itu nilai rata-rata harmonik dari precision dan recall. Jadi rata-ratanya itu adalah 92. Dan di sini untuk melihat semuanya agar bisa lebih mudah gitulah dilihat ya. Jadi bisa dilihat akurasinya adalah 95. Jadi ini sudah dari cukup ya, 95. Ini untuk tambahan aja, MCC atau Matthew Correlation Coefficient. Ini jadi ada rumus juga yang lain dari Euclidean atau yang itulah, susah untuk bacanya, tapi ini ada rumus yang lain juga, jadi akurasinya adalah 89. Oke, sekian adalah penjelasan dari saya, semoga Anda bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.